Halo, selamat pagi Bu Agnes, Bu Mita, apa kabar? Selamat pagi Bu Ayu, kabar baik. Bagaimana kabar Bu Ayu? Sehat, sengsara nih. Iya, kita jumpa di sini kembali dengan Bu Agnes, Bu Mita, dan saya sendiri. Kita akan melakukan latihan untuk melakukan coaching. Di mana hari ini saya bertindak sebagai supervisor, kemudian Bu Mita sebagai coach, dan Bu Agnes sendiri sebagai coachingnya. Bagaimana Bu Mita, Bu Agnes ya? Iya, siap ya. Oke, nah sebelumnya saya sampaikan bahwa praktik coaching ini kita akan melakukannya dengan alur tirta, yaitu dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau boleh saya tahu, karena Bu Mita sebagai coach, eh, apa sih kompetensi coaching yang ingin Bu Mita kembangkan untuk kegiatan coaching, praktik coaching kali ini? Ini terima kasih Bu Ayu. Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini yaitu yang pertama sudah tentu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, yang kedua, terus yang ketiga tentu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada tiga kompetensi yang ingin Bu Mita kembangkan. Kalau boleh saya tahu dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang paling Bu Mita ingin kembangkan secara spesifik? Kalau saya sebagai coach ingin sekali mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot Bu Ayu. Oh iya, baik. Kalau begitu hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan berkonsentrasi untuk mengobservasi kemampuan Bu Mita dalam mengajukan pertanyaan berbobot pada praktik coaching kali ini. Baik, harapan saya bahwa kegiatan coaching kali ini berlangsung dengan lancar. Gitu ya, Bu Mita, Bu Agnes, sudah siap? Iya, Ibu. Iya. Ya, Ibu. Iya, baik. Kemudian, sebagai coach, tentunya Bu Mita sendiri ingin menggali potensi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang nantinya Bu Agnes hadapi. Nah, untuk itu, saya akan kembalikan waktu kepada Bu Mita dan Bu Agnes untuk melakukan praktik coaching. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Ini saya lakukan sama Bu Agnes nih, praktik coachingnya. Bu Agnes, selamat pagi. Selamat pagi Bu Mita. Tumben sekali nih pagi-pagi Bu Agnes itu mengajak saya bertemu secara virtual gitu. Nah, kalau saya perhatikan kayaknya Bu Agnes lagi ada masalah ya. Ya Ibu, saya kepingin sharing tentang beban yang saat ini saya sedang hadapi Bu. Hmm. Eh, Terus Bu Agnes coba deh duduk lebih rileks dulu begitu. Terus tarik nafas supaya merasa lebih tenang dan nyaman begitu. Baik Ibu. Sudah Bu Agnes? Sudah merasa Ya, lebih tenang sudah. sekarang? Ya Ibu. Oke, kalau sudah silakan mulai menceritakan masalah yang Ibu hadapi. Baik Ibu, begini saat ini saya sedang menghadapi anak yang space delay, dan karena anak ini space delay jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang diharapkan itu dengan kata-katanya, sehingga dia lebih bertindak ke emosinya. Ketika dia tidak bisa menyampaikan apa yang dirasa itu, jadinya dia emosional, ngamukan ya, lempar-lempar barang begitu Ibu. Jadi saya kepingin mencari solusi untuk menghadapi anak ini begitu, Bu. Oh, berarti tujuan Bu Agnes mengajak saya bertemu secara virtual seperti ini karena ada anak yang space delay, kemudian lempar-lempar barang. Begitu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Nah, kalau begitu, kira-kira apa sih yang diinginkan Bu Agnes dari percakapan ini, begitu, dari coaching ini?
Apa yang kira-kira diinginkan Bu Agnes? Ya, dari pertemuan hari ini saya kepingin mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Bagaimana saya harus menghadapi anak ini? Hmm. Nah, eh, berarti ini berkaitan dengan perilaku anak ya Bu Agnes ya? Iya, Ibu. Nah, kalau Bu Agnes sendiri, bagaimana sih eh, kalau anak itu berperilaku baik begitu? Bagaimana sih? Oke, terutama mungkin pada saat pembelajaran Bu Agnes deh. Kalau Bu Agnes sendiri, mm-mm. Iya, saya sudah berusaha untuk memberikan contoh secara langsung ya. Misalnya, Hmm. yuk kita taruh sepatu. Jadi saya tidak hanya sekedar ngomong, tapi saya memberikan contoh, mengambil sepatunya dan menaruh, lalu anak ini mengikutinya. Terus kalau untuk mengungkapkan sesuatu apa yang dia mau, karena dia tidak bisa bicara, saya bilang bahwa misalnya saya minta tolong menaruh kotak makan di dalam tas. Jadi saya kasih contoh dulu, baru Mm-mm. dia melakukannya. Oh, berarti Bu Agnes itu yang pertama itu memberikan contoh secara langsung, kemudian mencontohkan dengan menaruh sepatu, kemudian menaruh kotak makanan, begitu ya Bu Agnes ya? Iya, Ibu. Nah, nah, kalau itu sih memang benar mengganggu sekali ya kalau Bu Agnes saat melakukan pembelajaran begitu. Nah, kalau menurut Bu Agnes, eh, apa namanya anak didik yang seperti itu ditempatkan di posisi skala berapa kira-kira Bu Agnes? 1 sampai 10 lah. Di skala berapa gitu? Ah, mungkin di skala 7 ya, 7 atau 8 gitu ya. Nanti maunya di angka 7 dan 8. Nah, kalau sekarang kan belum ada Iya. perubahan nih. Di angka berapa nih kira-kira nih? Ya, sekarang di angka sekitar dari dia masuk 0, sekarang sekitar 5 lah. Oh, berarti dengan alasan-alasan Bu Agnes tadi, uh, Bu Agnes menempatkan peserta didik tersebut yang kelima, begitu ya Bu ya? Nah, Ya, ya. nantinya Bu Agnes akan menempatkan skala anak didik itu di angka 8 gitu. Nah, kalau menurut Bu Agnes sendiri, apa sih kira-kira penyebab mereka anak didik Bu Agnes itu berperilaku seperti itu, Bu? Sepertinya dia kekurangan kasih sayang dari latar belakang yang saya gali ketika orang tuanya mendaftarkan anak ini sekolah, menceritakan bahwa kondisinya seperti ini, seperti ini. Saya Mm-mm. mengambil kesimpulan bahwa ini kurang kasih sayang karena di mana anak ini tidak tinggal bersama orang tua, tapi Mm-mm. dititipkan di neneknya dan ketika masih kecil dia bersama dengan pengasuhnya, begitu. Jadi Oh. menurut saya dia kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oh, berarti begitu ya alasannya kurang kasih sayang, terus kurang perhatian. Ya. eh Upaya awal yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasinya kira-kira apa ya, Bu ya? Upaya awal yang sudah saya lakukan, saya melakukan pendekatan secara pribadi terhadap anak ini. Karena memang saya melihat bahwa anak ini perlu kasih sayang yang tulus dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Secara Mm-mm. khusus karena saya di sekolah, berarti saya menjadi orang tua ketika di sekolah. Dan saya harus memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia butuhkan ketika dia berada di sekolah, saya sebagai orang tua di sekolah. Hmm. Nah, apakah ada hambatan-hambatan nanti di sana, Bu Agnes? Hambatan dari pihak sekolah atau hambatan dari lingkungan Hambatan lain? dari lingkungan lain, Bu? Kalau Misal, hambatan dari lingkungan lain, sepertinya kurangnya apa ya kerjasama dari pihak orang tua. Karena ketika di sekolah kita sudah memberikan A sampai Z, tetapi di rumah tidak dilakukan, itu sama saja tidak berjalan. hmm. Iya, berarti memang seperti itu ya permasalahannya begitu. Eh, nah, kira-kira nanti Ibu, siapa nanti yang bisa membantu untuk melakukan kegiatan itu nanti, Bu? Yang bisa membantu untuk melakukan atau mengatasi masalah yang saya sedang hadapi tentunya semua pihak. Di Mm-mm. sekolah tentunya semua warga yang ada di sekolah, baik itu guru maupun teman-teman yang ada di sekelilingnya.
Kalau di rumah tentunya orang tua dan Hmm. semua lingkungan yang ada di dalam keluarganya. Nah, kira-kira dari Bu Agnes nih, ada nggak rencana lain yang Ibu Agnes pikirkan sekarang? Rencana lain yang saya pikirkan, saya tentunya ingin mengajak kerjasama dengan orang tuanya, menggali lebih dalam lagi tentang latar belakang anak ini dari kedua orang tua kandungnya, karena selama ini saya hanya mendapat informasi dari orang tua yang mengasuh saat ini, yaitu neneknya. Ya, berarti luar biasa sekali nih Bu Agnes. Nah, Bu Agnes itu ingin mencari informasi dari orang tuanya, kemudian dari neneknya. Nah, itu juga merupakan apa namanya kegiatan yang luar biasa begitu. Nah, bisa dicoba nanti dulu Bu Agnes nih. Jadi setelah melakukan UPT tersebut, ada ukuran keberhasilan Ibu kira-kira apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu nantinya? Ukuran keberhasilan yang saya ingin dapatkan dari permasalahan yang sedang saya hadapi, tentunya saya ingin apa ya, anak ini dari perilakunya lebih baik, kemudian dari bicaranya sekalipun dia spesile, tetapi kalau kita beri stimulus, mengajak dia berbicara lebih banyak lagi, saya percaya bahwa dia akan bisa. Jadi ada dua hal. Yang pertama tentang space delay-nya, saya kepingin dia juga bisa bicara. Lalu di dalam perilakunya saya ingin dia juga bertindak menjadi anak yang baik. Itu Ibu. Ya, bagus sekali Bu Agnes. Jadi ukuran keberhasilan Bu Agnes itu yang pertama dari bicaranya yang space delay, kemudian dari perilakunya agar bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian semakin cepat nanti semakin baik ya dilakukan Bu Agnes. Terus semoga nanti ke depannya permasalahannya bisa cepat terselesaikan. Nah, tentu saja nanti saya ingin mendengarkan lagi kira-kira apa yang menjadi penyebab itu anak berkelakuan kurang baik. Kemudian, nah kira-kira kapan nanti Ibu mempraktekkannya itu Bu Agnes? Saya akan berusaha setelah pertemuan ini, ketika sudah masuk sekolah kembali, saya akan langsung terapkan hal ini. Saya sudah tidak sabar sebenarnya Bu Agnes ingin mendengarkan cerita Bu Agnes lagi kemudian. Nah, satu lagi nih Bu Agnes, selama melakukan diskusi ini kira-kira apa sih yang Ibu rasakan begitu? Yang saya rasakan tentunya pertama saya boleh lega, boleh berbagi beban, kemudian saya juga merasa senang ketika saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu Anas, terima kasih sudah berbagi masalahnya. Kemudian, Ih, Terima kasih Bu Mita sudah mendengarkan cerita saya dan sudah berbagi bersama. Selamat pagi. sama-sama Bu Agnes. Selamat pagi juga. Baik, sudah selesai ya Bu Mita, Bu Agnes, coachingnya? Sudah Bu Ayu. Sudah Ibu. Iya, luar biasa sekali ya. Dari apa yang saya simak tadi, coaching yang dilakukan oleh Bu Mita terhadap Bu Agnes sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dari pengamatan saya sendiri bahwa Bu Mita dengan melakukan pancingan dengan kalimat-kalimat dan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang efektif, sudah mampu menstimulasi Bu Agnes agar muncul nih apa sih rencana aksinya yang akan Bu Agnes lakukan, kemudian target juga sudah bisa diambil oleh Bu Agnes. Target apa sih yang ingin Bu Agnes munculkan? Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Bu Mita sebagai coach sudah mampu untuk eh, memberikan masukan memberikan pematik sehingga Bu Agnes sudah mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dari beberapa indikator yang tampak mengenai pertanyaan efektif, itu menurut saya sudah merupakan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk ke depannya, apa yang Bu Mita inginkan untuk lebih dikembangkan lagi, sehingga kemampuan Bu Mita sebagai seorang coach dalam melakukan teknik coaching dengan alur tirta bisa meningkat.
Hmm. Oke. Baik Bu Ayu, nanti kalau ke depannya saya ingin mengembangkan lagi eh, yaitu sebagai pendengar yang aktif Ibu. Nah, pendengar yang aktif kemudian bisa melaksanakan kehadiran penuh dalam melakukan coaching begitu. Terus semoga nanti saya bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan kompetensi tersebut. Semoga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan tadi dalam coaching bisa dikembangkan lagi ke depannya, Bu. Iya, luar biasa Bu Mita ya. Semoga bisa tercapai apa yang Bu Mita cita-citakan itu. Sehingga kita sebagai seorang guru, kemudian seorang perwakilan dari guru penggerak, calon guru penggerak bisa memiliki kompetensi yang lebih terhadap teknik coaching sehingga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat kita. Baik, karena sudah waktu yang berlalu, saya rasa untuk kegiatan kali ini saya cukupkan. Kedepannya semoga Ibu dapat mengembangkan dan menerapkan teknik coaching yang seperti yang Ibu Meta ungkapkan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Agnes, Bu Mita. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.